Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la na'mat wa syukurillah ya la ta'ih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah, para kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah malam ini seperti biasa kita menggunakan kesempatan kita semua setelah kita beribadah untuk melihat melanjutkan kembali pengajian kita dengan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang malam ini kita sudah sampai kepada perkara yang disebut dengan perkara mengambil harta atau mengambil haknya orang lain. Bagaimana dalam hal ini bagaimana Nabi menyikapi atau menilai hal itu semua. Jadi kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Bab dalili ala anna man qasada akhdhu mali ghairihi bi ghairi haqqin. Dalil bahwa siapa yang bermaksud untuk mengambil harta orang lain dengan tidak benar, lalu kanal qasidu adalah orang yang bermaksud tadi dirdami fi haqqihi, dia lalu menumpahkan darahnya orang pada haknya orang itu. Artinya dia menumpahkan darahnya orang yang sebenarnya orang yang dia tumpahkan darahnya itu yang berhak. Artinya haknya orang. Terus wa inna man qutila kana finnar, dan sungguh siapa yang dibunuh, artinya dia yang terbunuh dalam hal mengambil haknya orang, lalu dia terbunuh membawa niat jahatnya, itu kana finnar, adalah orang itu di dalam neraka. Wa anna, yang kedua bahwasanya mangkutila duna malihi, barang siapa yang dibunuh karena membela atau mempertahankan hartanya, fahuwa syahidun, maka dia dianggap mati syahid. Jadi di sini nanti di hadis itu kita akan melihat bagaimana Rasulullah itu memberikan keterangan agama kalau sampai ada orang yang mempertahankan hak atau mempertahankan hartanya dengan sangat meyakinkan bahwa betul itu hartanya, tidak meragukan lagi, betul-betul dia pertahankan, memang dia yang punya. Dalam keterangan agama ini, dalam hadis itu nanti kita akan melihat dia itu dinilai sebagai orang yang mati syahid. Mari kita pelajari lebih awal. Membela, mempertahankan harta lalu kita mati, itu dianggap mati mulia, tetapi tidak diperintahkan oleh Nabi supaya kita membela sampai kita mati-matian, dalam arti kita tidak siap mati karena membela harta. Itu bukan perintah tapi kebolehan. Bolehnya kita mempertahankan harta kita, kalau benar itu harta kita dibolehkan oleh agama kita untuk kita membela diri atau mempertahankannya sampai kita jadi orang yang syahid. Keterangan tentang syahid sebentar kita lihat bagaimana nanti lebih memahami tentang yang namanya mati syahid. Kita baca dulu hadis. Hadis Abdullah bin Amr. Hadis dari Abdullah bin Amr. Artinya bukan Abdullah bin Amr yang bersabda, bukan dia yang punya. Artinya hadis yang diperoleh melalui orang yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu.
Kala dia berkata, Nabi mengatakan, man qutila duna malihi, siapa yang dibunuh dengan membela hartanya, fahuwa syahid, maka dia itu dianggap mati syahid. Nah, ini saya melangkah ini. Ternyata ini berikut ini. Kita masih mundur dulu. Kita melangkah dulu kepada lanjutan pelajaran kita yang lalu. Jadi ada hadis yang saya langkahin. Kita mundur sedikit dulu. Babu wa'idi man yaqtata haqqu muslim. Bab ancaman kepada orang yang mengambil atau memutuskan haknya seorang muslim biyaminin fajirah, dengan sumpah palsu. Jadi orang yang bersumpah dengan sumpah palsu itu menurut penjelasan hadis sebentar atau hadis yang kita akan baca itu binar dengan api neraka. Maksudnya ada saja terjadi dalam kehidupan ini, orang itu sampai berani saja orang itu bersumpah. Sumpah dalam arti sumpah palsu, sumpah yang betul-betul hanya karena hendak mengambil haknya orang, sehingga dia semangatnya itu diperkuat dengan bersumpah. Sehingga sumpahnya yang begini dalam istilah agama ini yaminin fajr, itu sumpah palsu. Dia merasakan kebohongan itu pada dirinya, tapi kebohongan yang ada pada dirinya itu dia pertaruhkan dengan sumpah. Sehingga dengan demikian, kalau orang ini kan semua orang sudah umumlah itu diketahui orang yang bersumpah itu kan dianggap seolah dia itu benar. Pada umumnya begitu, ketegasan sumpah itu mempertegas diri bahwa saya benar. Tetapi karena itu sudah disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga diistilahkan oleh agama dengan sumpah palsu. Nah, sekarang hadis Abdullah bin Mas'ud. Riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, man halafah, barang siapa yang bersumpah yamini sabrin, dengan sumpah palsu, artinya itu istilah yamini sabrin, sumpah yang dipaksa, sumpah yang dipersulit karena tidak benar, tapi dia bersumpah sehingga sumpahnya itu dianggap sumpah yang dipaksakan. Itu dalam bahasa kita lurus saja seperti kita bahasakan sebagai sumpah palsu. Liyaqtati biha malam ri'in muslimin, karena dihendak memperoleh harta dari seorang muslim, mengambil. Dia buat sumpah demikian. Laqiyallah, dia akan bertemu nanti dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, sedang Allah itu murka kepadanya. Maksudnya begini, orang itu nanti akan bertemu dengan pengadilan Allah, dia akan menemui Allah akan mengadili dia dalam keadaan Allah marah. Jadi dia akan diproses, perjalanannya, prosesnya nanti di akhirat dia diadili, diponis oleh Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Itu ghadban. Jadi hadis seperti itu. Lalu setelah hadis ini diucapkan oleh Nabi, artinya setelah ini diucapkan oleh Nabi kepada kaum muslimin, fa'anzalallahu tasdiqa dzalik, maka Allah menurunkan ayatnya yang membenarkan ucapan Nabi itu. Artinya kan Nabi tadi sebelum ada ayat, sebelum turunnya ayat yang membicarakan atau yang menjelaskan tentang sumpah palsu, memang Nabi sudah mengerti bahwa ini perbuatan yang jelas, ini perbuatan salah ini. Sehingga ketika Nabi menyebutkan hadisnya tadi bahwa siapa yang mengambil
hartanya orang muslim. Nah, dalam keadaan seperti yang disebutkan itu, maka dia itu bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka, marah kepadanya. Pada saat itu Allah turunkan ayat membenarkan sikap atau prinsipnya Nabi tadi. Ayat yang turun mengatakan innalladzina yashtaruna bi ahdillah. Sesungguhnya orang-orang yashtarun bisa diartikan menukar janji Allah, menukar janjinya dengan Allah. Artinya dia itu memberikan sesuatu, melepaskan sumpahnya itu. Terus wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka. Jadi orang yang menukar janjinya dengan Allah atau dia tukar sumpah-sumpah mereka, sumpahnya itu ditukar, seharusnya dia hanya boleh bersumpah dengan sumpah yang benar. Begitu juga dengan janjinya kepada, seharusnya dia hanya berjanji kepada yang benar. Dia bersumpah, dia berjanji, tapi dia balik itu, karena dia tukar itu, itulah namanya yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila. Orang yang seperti ini dalam ayat ini katakan ulaika, orang yang seperti itu atau mereka itu la khalaqa lahum, tidak ada bagian bagi mereka. Orang Bugis bilang ini orang pile itu dalam bahasa Bugisnya itu pile atau pile di akhirat. La khalaqa lahum fil akhirah, orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Nah, jadi ini ayatnya. Kalau kita menukar atau kita melepaskan, kita punya kejujuran, kita lepas begitu sehingga sumpah kita tukar, kita menukar sumpah jadi sumpah palsu, karena diistilahkan oleh Allah ini dengan samanan qalila. Ini bahasa agama, Al-Quran mengatakan samanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit. Kenapa dikatakan dengan harga yang sedikit? Karena dia keuntungan dunia. Cari keuntungan dunia sehingga dia berani bersumpah palsu, sehingga dia berani mengingkari perjanjiannya kepada Allah. Akhirnya karena perhitungan untuk mendapatkan nikmat dan kesenangan dunia, kesenangan dunia yang mereka dapatkan dengan bersumpah palsu itulah yang Allah katakan samanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit. Disebut seperti itu karena sepanjang keterangan agama bahwa dunia ini seberapapun banyaknya hitungan, kalau namanya hitungan dunia, nikmat, kesenangan dunia itu tetap dianggap sebagai kesenangan yang sangat sedikit. Apalagi kalau kesenangan yang seperti itu diperoleh, dicapai dengan jalan manipulasi, dengan jalan bersumpah palsu. Itulah yang harus dipahami, bahwa jangan sampai kita tertipu melihat banyaknya kemungkinan kita bisa mendapatkan harta itu, sehingga kita berani bohong, berani kita dusta, bersumpah dengan memperoleh itu Allah kata, kalau dengan maksud itu kita lakukan, la khalaqa lahum fil akhir, tidak ada bagian mereka di akhirat. Ila akhiril ayat, sampai akhirnya ayat itu nanti. Qala berkata ini Abdullah bin Mas'ud setelah dia menceritakan ini, berkata dia, fadakhala al-Ash'ath bin Qais, maka keluarlah seorang yang bernama Ash'ath bin Qais. Ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan keterangan ini, hadis Nabi ini dan ayat yang turun bertalian dengan ketegasan Nabi ini, tiba-tiba masuk di tengah-tengah sahabat ini orang yang bernama Ash'ath bin Qais. Wa qala, dan dia berkata,
Ma yuhadditsukum Abu Abdurrahman, apakah yang diceritakan kepadamu hai Abu Abdurrahman? Ini Abu Abdurrahman itulah tadi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itulah yang dimaksud Abu Abdurrahman, karena Ibnu Mas'ud ada anaknya yang bernama Abdurrahman sehingga disebut Abu Abdurrahman. Nah, itulah yang namanya Ibnu Mas'ud. Nah, ini As'ad ini langsung berkata, apa yang diceritakan kepadamu itu wahai Ibnu Mas'ud? Kulna, kami berkata, kata Ibnu Mas'ud menceritakan riwayat ini, dia berkata kaza wa kaza, begini. Artinya dia ceritakan jalan cerita tadi bahwa Nabi pernah bertegas mengucapkan ucapannya begini. Tidak lama kemudian turun ayat memperjelas bahwa betul apa yang Nabi katakan itu didukung dan dibenarkan oleh ayat. Kala berkata As'ad tadi, Fiya unzilat, pada perkara saya lah ayat itu diturunkan. Artinya ayat itu diturunkan itu berkaitan dengan masalah saya. Maksudnya dia tanggapi seperti itu, karena apa yang terjadi tadi, apa yang disebutkan di dalam hadis dan dibenarkan ayat itu, kata As'ad ini itu terjadi pada diri saya. Ada masalah saya dengan orang. Bagaimana itu? Inilah bercerita min As'ad. Ini As'ad bin Qais mengatakan, kanat li bi'run, saya punya sumur fi ardi Bani Ammi, di tanah, di lokasi anak paman saya, artinya di lokasinya sepupuku. Ada sumurku, saya yang punya sumur di sana. Apa maksudnya? Ada sumur yang betul-betul saya yang gali, saya yang punya sumur itu. Tapi kemudian ini sepupu saya itu dia klaim kepada orang lain bahwa saya yang punya, sehingga saya harus menjadi orang yang nomor 2 untuk memperoleh manfaat dari sumur itu. Maksudnya begitu. Itu sumur saya yang gali, pokoknya saya yang urusi, saya yang kerja sampai jadi sumur, sehingga saya berhak untuk mengaturnya, bagaimana mendapatkan pengaturan itu. Tentu kan saya yang punya sumur, maka saya berhak. Nah, ini sepupunya ini bertahan, saya yang punya sumur. Nah, kalau dia yang punya sumur, berarti dia yang berhak, mau dia tutup, mau dia buka, mau apa. Itu kesimpulannya. Sudahlah, terjadilah itu. Ketika hal itu, ini tadi As'ad bin Qais itu menceritakan hal itu. Nah, lalu qala Nabi berkata, begini saja. Begini ceritanya. Kalau mau jelas ada 2. Yaitu bayyinatuka au yaminuk, keteranganmu harus ada, atau yaminhu, sumpahnya sepupu itu. Maksudnya ini kan ini sudah ini tengkar lah. Yang As'ad tadi bilang saya yang punya sumur itu, saya. Sepupunya bilang tidak, saya yang punya sumur, sehingga dia yang harus atur. Nah, pada waktu itu sampai perkara ini kepada Nabi. Nabi mengatakan, bayyinatuka au yaminhu, keteranganmu atau sumpahnya. Apa maksudnya? Kau harus perjelas keteranganmu. Keterangan itu kalau kamu sudah kamu jelaskan, tentu kalau dia menolak, kita tunggu sumpahnya. Bersumpah orang itu. Fakultu, maka saya berkata, ini orang ini bilang kepada Nabi, wahai Rasul, idzan kalau begitu yahlifah, dia itu akan bersumpah. Maksudnya
bersumpah itu hai Rasul, karena orang itu suka sembrono itu. Jadi Nabi bilang, jelaskan keteranganmu bagaimana prosesnya sampai sumur itu, kau yang punya, kau yang gali, bagaimana jalan ceritanya lah begitu, supaya jelas bahwa sumur itu kau yang punya. Atau kalau sudah kau jelaskan lantas dia itu tidak mengerti, dia ditunggu bersumpah. Maka As'ad tadi mengatakan, izan, kalau begitu ya Rasul, ya Khalifah ya Rasul, dia itu akan bersumpah itu, maksudnya bersumpah itu Rasul bersumpah. Biar saya jelaskan bahwa saya yang punya dengan keterangan saya yang lengkap, dia itu pasti tetap bersumpah karena memang orang itu suka bersumpah-sumpah. Nah, maka pada waktu itu faqalan nabiyyu, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamini sabr, siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, ya ketati ubiha, ia hendak mengambil dengan sumpahnya itu malam ri'in muslimin, hartanya atau miliknya orang Islam, wa huwa fiha, dia itu wa huwa fiha fajrun, dia itu dalam keadaan fajir, itu durhakanya, dia dalam keadaan berdosa saja. Kalau orang memang begitu, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, niscaya dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu marah kepadanya. Jadi maksudnya Nabi begini, kalau memang dia sebentar, kau sudah kemukakan keteranganmu lantas dia bersumpah menolak keteranganmu yang benar itu, jelas dia itu durhaka. Kalau dia itu bersumpah dengan akibat sumpah dalam keadaan berdosa, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan murka. Jadi hadis ini sudah membuktikan perlunya kita berhati-hati mengangkat sumpah untuk memperoleh sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Itu maksudnya Nabi. Karena dipahami dengan sangat jelas. Seringnya kita melihat keadaan seperti itu. Kalau sudah orang itu rebutan untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu, maka orang itu dengan lancang saja. Ada saja di antara orang atau banyak orang itu yang berani saja angkat sumpah, bertegas-tegas dengan segala cara untuk memperoleh, untuk mendapatkan sesuatu itu, sehingga dalam keadaan yang seperti itu menurut Nabi sudah pasti bahwa orang itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jadi itu pelajarannya, hati-hati di dalam bersumpah atau di dalam hendak memiliki sesuatu. Jangan sampai tidak jelas bahwa kita yang punya milik, tapi karena keinginan untuk memperoleh yang terpaksa kita bersumpah. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan, jangan itu terjadi. Nah, baru kita berikut ini kita masuk kepada bagaimana orang yang dibunuh karena mempertahankan harta. Perlu jelas, kita mempertahankan harta, membela harta, sehingga kita pertaruhkan nyawa kalau betul itu harta kita. Dalam hadis agama ini, dalam hadis Nabi, dalam agama ini, itu jelas dikatakan syahid. Meskipun di dalam ini tidak ada perintah bahwa pertahankan sampai kau mati, tidak seperti itu ketegasan. Cuma dibolehkan mengorbankan nyawa demi itu. Kedua, di sini disebut syahid. Nah, sebelum hadis itu kita baca jauh-jauh, perlu jelas dulu. Ini syahid. Ini apa yang dimaksud dengan mati syahid? Nah, kalau kita melihat mati syahid itu tentu ada dua pada garis besarnya. Mati syahid karena mempertaruhkan nyawa kita di medan perang karena kita membela agama, itu tentu namanya syahid. Dua hadis tadi, hadis yang akan kita baca itu syahid karena mati karena mempertahankan hak milik yang sah. Itu syahid. Nah, itu sudah.
Apa bedanya mati syahid di jalan Allah, mati karena berperang, dengan mati membela harta? Itu harus dipahami lebih awal. Kalau namanya kita mati membela mempertahankan agama Allah, itu syahid kita, istilahnya itu kena hukum syahid di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Dia di dunia matinya itu dikasih juga hukum, dibuatkan aturan hukum. Kalau dia mati membela agama itu, maka dia dihukum, dikasih aturan. Umpamanya tidak dimandi, tidak disolati. Itu hukum dunianya. Tidak perlu dimandi, tidak perlu disembahyang. Tidak dimandi, langsung dibungkus begitu, karena menurut Nabi darahnya itu akan datang tetap menjadi darah, kelihatan darah nanti, tetapi baunya luar biasa, harum begitu. Di akhirat, hukum akhiratnya ya jelaslah itu surga. Jadi berlaku baginya hukum untuk hukum dunia dan berlaku hukum akhirat. Hukum dunianya tidak perlu salati, hukum di dunia ini tidak perlu dimandi dia, di akhirat dapat hukum akhirat, dapat surga. Adapun orang yang syahid karena membela harta, mati, dianggap mati syahid karena mempertahankan hartanya, itu hukumnya itu syahid untuk perhitungan akhiratnya, karena dia akan selamat juga dapat surga, tetapi tidak diberikan aturan dan hukum dunia. Sehingga kalau orang itu mati dengan membela harta, dia tetap dimandi, tetap disolati, karena tidak berlaku baginya hukum syahid dunia. Nah, itu diantara yang perlu sedikit dipahami. Nah, yang kedua, kita masuk kepada bagian yang kedua. Apa makna syahid itu? Nah, begini, kalau kita mau perjelas pengertian agama kita, kita harus dari awal apa itu syahid? Syahid itu, kata gelar mati syahid adalah gelar kehormatan agama yang diberikan kepada orang-orang yang mati betul-betul mati dalam kebaikan, dalam kebenaran, sehingga dia dikatakan mati syahid. Kedua, apa arti syahid? Kalau dilihat dari ilmu bahasa Arab, syahid artinya orang yang menyaksikan. Kenapa dinamai orang yang begini katakan mati syahid? Ya, maka dikomentari oleh para ulama. Ulama memberikan komentarnya, termasuk orang itu dikatakan syahid. Ya, ini komentarnya para ulama kita. Mengatakan, dia syahid karena ketika dia dicabut rohnya itu, ketika nyawanya itu akan keluar meninggalkan tubuhnya, maka dia menyaksikan itu pahala-pahala yang akan dia terima di sisi Allah. Itu dia syahid. Yang kedua, di alam barzah, di alam kuburnya, dia akan menyaksikan bagaimana indahnya surga yang Allah berikan kepada saya, dan itu sudah diberikan gambaran, diperlihatkan kepadanya selama dia di alam barzah, sampai dia nanti bertemu di pengadilan dan seterusnya. Nah, itu syahid. Dua lagi, tiga, dinamai juga dia syahid oleh para keterangan sebagian para ulama itu mengatakan juga dia itu syahid karena dia nanti akan menjadi saksi terhadap orang lain di akhirat bahwa betul-betul agama itu perlu dibela. Nah, sehingga dia seperti itulah cara memahami kita lihatlah para ulama kita, orang ilmuwan agama ini memberikan keterangan seperti itu. Tapi yang jelas dasar pengertian kita, memahamilah bahwa syahid itu dipahami secara umum. Syahid itu adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati membela agama dan kebenaran. Itu syahid. Nah, bagaimana sampai keterangan syahidnya? Ya seperti itu, karena namanya syahid, orang yang mati, yang menyaksikan sesuatu kebaikan dan kemuliaan. Nah, sehingga dikomentari seperti itu oleh para ulama kita. Nah, terlepas daripada itu semua, kita ambil saja ringkas-ringkasnya. Kita ambil singkatnya saja, bahwa mati syahid itu mati mulia lah begitu. Tidak usah terlalu panjang, kita selalu mau menghabis-habiskan energi waktu kita, mau memahami sejauh-jauhnya juga, padahal intinya cuma satu. Apa itu mati syahid? Mati mulia lah, mati dapat surga sudah. Tidak usah terlalu jauh.
Nah, kalau ada waktu dan ada kesempatan, ya boleh-boleh saja kita telusuri bagaimana pendapat ulama itu, karena memang juga para ulama bicara itu tentu tidak sembarang bicara. Dia itu ulama bicara setelah melihat itu keterangan-keterangan yang dia pahami dari satu hadis, dari satu ayat itu dibuat keterangan itu dipahami, sehingga ulama itu biasa mengeluarkan kalimat-kalimat seperti tadi. Nah, baik, kita lanjut dulu. Nah, di sini dikatakan hadis Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah bin Amr minta ini radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tun nabiyya. Saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa-siapa orang yang mati kuti itu dibunuh, mati terbunuh karena membela hartanya, bahwa syahidun, maka dia syahid. Pamannya contoh, tengah malam datang perampok, datang pencuri, ya namanya orang jahat, pasti dia mau mengambil kita punya harta. Dia mau mengambil harta kita, kita melawan, kita bertahan sampai akhirnya kita kalah lah umpamanya. Tentu biasalah begitu, disebutlah bahwa kita kalah karena ini disebut mati, berarti kita mati. Nah, matilah orang itu karena membela hartanya. Orang yang begini dimuliakan oleh agama sehingga dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. Diterangkan lagi oleh keterangan agama itu dalam penjelasan para ulama juga mengatakan termasuk orang yang membela, mempertahankan kehormatan istrinya ketika hendak dirampas oleh orang lain. Nah, ada orang datang mau mengambil atau memperkosa istrinya umpamanya, nah, sehingga dia bertahan, memang dia haknya. Bahkan ada keterangan agama mengatakan kalau orang itu tidak punya perasaan melihat istrinya sudah dibuat sedemikian rupa orang, bagaimana? Tidak ada perasaan. Orang yang begini namanya dayus. Dayus itu menurut Nabi jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Jadi tidak ada perasaan hukum. Tidak ada perasaan hukum, sehingga istrinya itu ya dilihat saja begitu, bebas dengan orang lain, sampai di dalam hal nanti kemudian sampai saja istri itu digauli, diperkosa dan tidak punya perasaan. Nah, itu dayus namanya. Dayus itu celaka orang itu. Nah, jadi kalau di sini harta yang dibela sampai mati itu dianggap sebagai orang yang mati mulia, syahid. Orang yang membela harta atau membela istri sebagai hak, justru hak kita atau nilai istri terhadap kita jauh lebih tinggi daripada nilai harta. Tentu seperti itu pemahaman. Istri itu lebih tinggi nilai dan manfaatnya kepada kita, sangat-sangat lebih kuat dasar hukumnya dan kita daripada harta itu. Sehingga kalau harta yang mau diambil, ya ambillah kalau mau. Tapi kalau istri tidak boleh, kita bilang ya ambil istri kalau mau. Tidak bisa begitu. Sehingga membela juga istri dianggap sebagai bagian daripada satu kehormatan yang luar biasa di dalam agama kita. Nah, itu diantaranya. Nah, terus lanjut kepada keterangan berikut. Ada lagi babu istiqaqil wali al-ghashi li ra'yatihi an-nar. Bab pastinya al-istiqaq pasti. Al-wali, seorang wali itu artinya pemangku jabatan. Al-ghashi li ra'yatihi, yang mengico atau yang membodoh-bodohi, yang menipu atau yang lalai terhadap rakyatnya. Apa yang dimaksud istiqaq? Artinya orang yang seperti ini, dia itu dianggap sebagai anar, penghuni neraka. Maksudnya kalau ada seorang wali, ini wali dalam istilah bahasa Arabnya. Kalau kita pemangku jabatan, ya kepala RT, kepala dusun, kepala desa, kepala daerah, itu kan wali namanya. Meskipun namanya wali itu juga tentu bisa dipahami bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya ya beberapa orang saja, tapi sudah masuk dalam arti dia pemangku jabatan.
Nah, di sini dikatakan orang yang sampai menelantarkan rakyatnya atau masyarakatnya, itu menurut keterangan hadis nanti kita lihat itu dia dinyatakan, dipastikan orang itu pasti masuk neraka. Sehingga di dalam agama ini ada dua hal yang perlu kita lihat. Agama memang tidak pernah menutup pintu untuk kita menjadi pejabat, tidak pernah. Tidak pernah menutup pintu bahwa sampai kita dilarang jadi kepala desa, dilarang jadi, tidak ada seperti itu dalam agama. Dan agama bahkan memerintahkan kita untuk mengatur kehidupan ini dengan tertib. Nah, cuma persoalannya di dalam agama selalu memberikan kehati-hatian. Agama selalu memberikan artinya perhatian, jangan sampai dalam hal untuk